Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat podcast PSN 10 Banyuwangi yang saya hormati, kembali berjumpa bersama kita kali ini dengan saya Kita Hampolip. Alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa bersama Bapak Ustaz Furqan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke sahabat podcast, langsung saja nanti akan kita dengarkan bersama sekelumit tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Apa saja nanti kita ikuti bersama yang akan disampaikan kepada oleh Bapak Ustaz Furqan. Mohon silakan Ustaz. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan di bulan puasa ini, banyak amalan yang bisa menambah pahala dari bulan puasa itu lebih besar lagi. Sehingga surga saja itu merindukan kepada yang mengamalkan amalan-amalan di bulan puasa ini. Jadi ada surga yang merindukan orang-orang yang sangat mengamalkan rindu kepada orang-orang yang mengamalkan, terutama di bulan Ramadan. ini. Mungkin pemirsa podcast ini penasaran kira-kira kelompok-kelompok apa saja yang dirindukan. Tentunya saya juga ingin kan gitu ya. Ya, mohon. Maaf untuk sanadnya dari sahabat siapa belum bisa saya sampaikan, tapi kandungannya isi dari hadis itu adalah innal jannata mustaqatun ila arba'in nafar. Jadi surga itu merindukan pada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Makanya kalau mau di Indonesia, kalau di Banyuwangi sih banyak yang kalau sudah ngomong bulan Ramadan sampai larut malam, kadang hanya dibatasi sampai jam 11. Ustaz, mungkin pemirsa juga penasaran yang dimaksud dengan membaca Al-Quran itu apa memang di seluruh waktu atau hanya terkhusus di bulan Ramadan? Sebenarnya karena memang sifatnya umum, itu bukan hanya di bulan Ramadan, Bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Tapi kan yang namanya juga orang berpuasa, kemudian pahalanya dilipat gandakan dan langsung pahala itu diperuntukkan untuk Allah. Dalam hadis yang lain kan asbiyamu li wa ana ajzi'u bi, puasa itu untukku dan akulah Allah yang akan memberikan balasannya nanti. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat podcast memang kepingin masuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, salah satunya adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, dan itu tidak terkhusus di bulan Ramadan saja ya. Sebetulnya kan Ya, dia namun memang kita ketahui banyak di momen Ramadan ini orang-orang memang sangat berlomba-lomba ya, bahkan sampai malam sepanjang hari sepanjang malam. Untuk itu supaya sahabat-sahabat podcast nanti bukan hanya bukan hanya dirindukan oleh surga hanya di bulan Ramadan saja, tentu ini bisa kita laksanakan di sepanjang tahun gitu. Monggo dilanjutkan. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya
terutama juga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan masuk juga ya Ustaz ya? Iya, karena menjaga lisan itu yang antara lain efeknya kalau tidak bisa menjaga lisan itu berkata bohong, kemudian sampai namimah, adu, kemudian yang ketiga ada lagi memfitnah. Ini termasuk dampak dari tidak bisa menjaga lisan. Dan itu apa yang saya sebutkan tadi, kadzib atau berkata bohong, kemudian namimah dan memfitnah, itu termasuk bisa menggugurkan pahalanya puasa. Iya. Puasanya masih bisa dikatakan sah, namun pahalanya kan sia-sia Ustaz. Itu pun bukan hanya pagi kalau bisa, Malam juga. malam juga harus bisa menjaga lisannya. Dan tentunya bukan hanya sampai malam, tapi sepanjang tahun juga, bukan hanya terkhusus di Ramadan. Iya, jadi menjaga lisan ini sangat penting. Saya ingat makalah itu salam matul insan di lisan. Keselamatan seseorang itu bagaimana cara dia menjaga lisannya. Terus yang ketiga wamut emil jian, yaitu orang yang gemar memberikan sedekah kepada mereka yang lapar. Sedekah. Di sini ada istilah jian, yang lapar. Jadi sangat membutuhkan ya. Sangat butuh. Bahasanya sangat butuh. Bukan hanya untuk di bulan Ramadan sebetulnya. Juga sama-sama sepanjang ya. Karena orang yang butuh bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi momennya ini. Momennya kan memang ketika orang berpuasa, otomatis kan lapar. Nah, maka adab yang di Banyuwangi, adab orang Jawa lah terutama ketika di bulan puasa itu biasanya atur-atur. Jadi memberikan takjil, itu pun kadang-kadang saya yakin hanya orang. Bahkan ada yang hadis yang menyatakan memberi makan orang yang berpuasa itu Ya, luar biasa ya. luar biasa. Karena masuk di antara lain masuk di yang dirindukan surga. Yang keempat. Yang keempat ini adalah wasol ingin di syahri Ramadan. Wah, Nah, ini yang khusus. luar biasa ininya ya. Ini yang khusus. Iya. Sehingga Anda yang tidak pernah puasa ataupun menggugurkan satu kewajiban saja, itu dosanya sangat besar. Sudah berpuasa tapi malah sengaja membatalkan puasa, wah dosanya sangat besar itu. Jadi memang untuk orang yang berpuasa ini taruh di belakang maksudnya. Mungkin namanya ya, apa namanya? Ya, bukan hanya konteks Gongnya ya. Gongnya, gitu. Iya. Nah, mungkin itu dan saya ingat dalam sebuah kitab ada tambahan dari Sayyidina Ali, termasuk mestinya kalau ngomong ini tambahan menjadi 5 golongan. 5 golongan. Tapi tidak masuk dalam hadis tadi ya. Tidak masuk dalam hadis, tapi ini hanya ucapan dari Sayyidina Ali. Tambahannya adalah karena memang nanti setelah bulan Ramadan itu ada momen Syawal, Idul Fitri. Di situ ada istilah kita saling memaafkan, yaitu wawasil arham, yaitu orang yang menyambung tali silaturahim. Jadi hablum minallah dan hablum minannas itu yang ditutup oleh Sayyidina Ali. Ya, cukup menarik sahabat-sahabat podcast MKSN 10 Banyuwangi ya, kajian kita pada hari ini, bahwa perlu kita garis bawahi bahwa surga itu terhadap 4 golongan ya, dan itu semuanya tumpah ruah ya, ada di Ramadan, dan tentu ini harapan kita jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita harus mampu melanjutkan atau melaksanakan, mengimplementasikannya sepanjang tahun ya. Nah, demikian sahabat podcast, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat. Akhirnya mohon maaf atas segala kurang. Akhirul kalam,
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.